Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama akan mengikuti doa malam. Mari kita bawa setiap pergumulan kita, apapun yang menjadi beban hidup kita mohon kekuatan yang dari Tuhan menopang kita. Kita mohon pertolongan yang sejati yang hanya dari Tuhan saja. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami rindu Tuhan, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, merasakan kasih, pertolongan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Membaharui setiap kami, mencelikkan kami, memampukan kami terus berjalan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti doa malam ini, dan Engkau yang mendengar setiap Tuhan pergumulan kami, doa kami. Kami bersyukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak
pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau baik, penyertaan-Mu
sempurna dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kau yang menghibur kami, Kau yang menguatkan kami, Kau yang memberi kami pengharapan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami, membaharui kami Tuhan, dalam setiap apapun yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat melihat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Ya rama rama syakara takara nama rama ya rama syakara nama rama ya rama 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 ya rama rama sakara takara lama ya rama ya rama ya rama si kara takara masikara lama rama ya rama rama ya rama rama si ya rama rama kara nama si kara baraku syangara lama rama ya rama rama sikara takara ma ya rama ya rama ya Yara lama rama yara lama rama si la rama ya kira lama yara sanda karamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Biarlah perkenanan-Mu itu yang melayakkan kami, yang membaharui kami, yang memampukan kami melihat setiap karya indah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sujud menyembah di hadapan tata kudus-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus penolong kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ajar kami selalu mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Pertolongan-Mu hari lepas hari, Tuhan. Di waktu yang lalu Engkau menolong kami, dan kami percaya di saat ini pun Engkau menolong kami, Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal pribadi-Mu. Kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mengejar berkat-Mu, Tuhan, tapi ingin lebih mengenal pribadi-Mu, ya Yesus. Mampukan kami untuk lebih lagi, Tuhan, mengenal Engkau, Tuhan, mengenal kasih-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, yang begitu besar dalam hidup kami. Ya Ralabaraba Syakarata Karalabarama Ya Ralabarama Ya Ralamas Ya Ralabarama Ya Ralabarama Syakarata Karama Ya Ralabarama Ya Ralabaraba Syakariti Kiralabarama Ya Ralabarama Si Ya Ralabaraba Ralabaraba Ya Ralabaraba Si Ya Ralabaraba Shikiralabaraba Ya Ralabaraba Ya Ralabaraba Shikiralabaraba Ya Ralabaraba Ya Ralabaraba Ralabaraba Ya Ralabaraba Ya Ralabaraba Shakarata Karalabaraba Ya Ralabaraba Ya Karasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus, sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jauhkan kami dari keinginan untuk hanya mengagungkan diri kami sendiri, menjadikan diri kami pusat perhatian, hanya mengasihani diri kami sendiri, Tuhan. Mampukan kami melihat Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami, ya Yesus. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami, Tuhan. Nama-Mu yang disembah, ditinggikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak hanya meninggikan menyembah perasaan kami sendiri, tapi kami belajar seturut firman-Mu, Tuhan. Belajar lebih lagi rendah hati di hadapan Engkau, karena tidak ada satupun yang dapat kami banggakan. Segala kebaikan kami, bahkan segala kekusyukan kami beribadah dan lain sebagainya, Tuhan, tidak ada, Tuhan, satu hal pun yang dapat kami banggakan selain kami bermegah di dalam Engkau, Yesus. Kami bersyukur untuk korban-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan Engkau, bersyukur kepadamu, tidak lupa, Tuhan, dari mana kami berada dan siapakah kami ini, Tuhan, bila tanpa Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan, baik yang ada di GPG Wonosobo maupun yang kami mengikuti dari manapun berada. Tuhan yang tahu, Engkau yang tahu, Tuhan, setiap pergumulan kami. Biarlah kami dimampukan hidup hari lepas hari, terus melangkah dalam kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan.
Kami berdoa untuk Ibu Yuli di Tunggoro, Ibu Aicun, Ibu Monding, pemulihan Ibu Sri Lestari, Ibu Tina, Ibu Handoko, Bapak Handoko, mereka yang lansia, oma, emak, semua Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu juga Saudara Titus, Agus, Tuhan. Engkau yang mampu, Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, menjangkau setiap kami, Tuhan. Mereka yang jauh daripada-Mu, Tuhan, mereka yang mulai berpikir meninggalkan Engkau, hamba-Mu mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Engkau yang menjangkau kami, Engkau yang menangkap kami, ya Yesus, oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Dan jadikan kami sebagai alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, bahkan juga menanti keturunan dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Biarlah Tuhan, semakin hari kami dapat semakin mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa keluarga pastori, ibu penasehat, anak menantu cucu, dimanapun berada dalam apapun yang menjadi pergumulan dan pelayanan mereka. Engkau yang selalu memberkati dan mengurapi, ya Tuhan. Kami berdoa bangsa negara kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai di daerah, Tuhan. Berikanlah hikmat, kemampuan, roh takut akan Tuhan. Berikanlah Tuhan, kami selalu mengerti Tuhan, panggilan tanggung jawab kami, Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan juga Engkau yang menolong untuk semua, Tuhan, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, memancarkan kasih-Mu, menampilkan pribadi-Mu, Tuhan, dalam tiap pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu juga untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti. Di malam hari ini dari manapun kami mengikuti Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjangkau kami, Tuhan, menjamah kami dan memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah dalam anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, celikkan kami Tuhan untuk kami melihat keindahan firman-Mu, dan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Amsal untuk si pemalas. Amsal untuk si pemalas. Kita dapat melihat di waktu yang lalu kita belajar mulai dari Amsal untuk si bodoh, Amsal untuk si pencemooh, dan saat ini Amsal untuk si pemalas. Di Amsal 26 ayat 14 di sana dikatakan, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, merenung-renungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah melihat pintu yang terus bergerak di engselnya, ya, terus bergerak tetapi tidak kemudian melakukan sesuatu yang lain. Dia hanya bergerak terus kanan kiri. Demikianlah dikatakan si pemalas di tempat tidurnya. Kayak ada lem, ya, atau seperti ada pemberat di tempat tidur yang membuat si pemalas ini tidak beranjak dari tempat tidurnya. Di seluruh kitab Amsal, si pemalas menjadi buah tertawaan. Ia terlalu ngantuk untuk bangun pagi hari, misalnya di Amsal 6 ayat 9-11. Dan ia memberikan alasan yang konyol bahwa ada singa di luar, di jalanan, di Amsal 22 ayat 13 dan Amsal 26 ayat 13. Ia begitu malas
sehingga membiarkan ladang dan kebun anggurnya dipenuhi tanaman perusak. Di Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Dan ketika ia memasukkan tangannya ke dalam mangkok, ia pun tidak punya tenaga untuk membawa tangan ke mulutnya. Di Amsal 19 ayat 24 dan Amsal 26 ayat yang ke-15. Ini menjadi satu sindiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah mau makan, tangannya dimasukkan mangkok, tetapi tangannya tidak dapat diangkat karena tidak kuat, tidak punya tenaga. Ini gambaran orang malas Bapak Ibu. Alkitab memastikan kita bukan hewan, melainkan manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita juga ditegur apabila hewan melalui nalurinya justru melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Contoh terbaik adalah antara semut dan si pemalas. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Di Amsal 6 ayat yang ke-6. Tenaga dan kerajinan semut sangat luar biasa. Semut tampak tidak pernah istirahat dan bisa membawa beban yang lebih besar dan lebih berat daripada tubuh mereka sendiri. Mereka makhluk sosial dengan kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih teratur daripada lebah dan tawon, meskipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Di Amsal 6 ayat 7. Naluri mendorong semut untuk mengumpulkan dan menyimpan makanannya pada musim panas. Di Amsal 6 ayat 8 dan Amsal 30 ayat 25. Ada orang mencela bahwa semut pemakan daging dan tidak menyimpan makanannya. Tetapi beberapa spesies semut, terutama semut permanen yang terdapat di Palestina, mereka pemakan biji dan menyimpan biji di lumbung lembab agar berkecambah. Jadi, semut mengajari kita untuk rajin bekerja dan membuat persiapan. Rasul Paulus menulis, jika kita tidak memelihara sanak saudara kita, apalagi seisi rumah kita, kita telah murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Di 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan adanya semut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah firman Tuhan. Manusia justru diminta belajar dari hewan. Artinya apa? Kita dapat belajar dari hal-hal kecil di sekitar kita. Kita manusia yang sejatinya diciptakan menurut gambar Allah, tetapi diminta belajar dari yang lain. Salah satunya dalam hal menjadi rajin dan jangan malas. Mari menjadi pribadi yang rajin di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar dan renungkan. Menolong kami untuk berhikmat dalam hidup ini Tuhan. Tidak menjadi pemalas, tetapi kami mau menjadi rajin. Kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang terus Tuhan disempurnakan, terus menjadi lebih baik Tuhan. Bukan untuk kami diselamatkan, tetapi karena Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau menyertai Tuhan sepanjang malam nanti. Kami dapat istirahat dengan tenang, sehingga besok dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu. Akhirnya kami tutup doa malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin.